Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan kita kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya amal kebaikan seseorang balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan setan-setan juga dibelenggu. Maka sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita pada bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan keimanan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam potongan ayat suci Al-Quran ini jelas bahwa Ramadan, puasa ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita insan beriman untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yang dilandasi dengan keimanan yang kuat. Karena ketakwaan sejatinya dilandasi oleh keimanan yang kuat. Bagaimana kekuatan iman? Bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini digambarkan oleh sebuah kisah seorang budak wanita yang bernama Sumayyah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Sumayyah yang merupakan seorang budak yang dicintai, disayangi oleh tuannya, sehingga tuannya ini menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Yasir. Dan hasil pernikahan mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putra yang kemudian diberi nama Ammar. Ammar tumbuh dewasa dalam dekapan kasih sayang orang tua yang begitu sayang kepada si Ammar. Suatu ketika si Ammar mendengar kabar bahwa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sudah sampai kepada mereka. Kemudian Ammar ini datang menemui yang membawa ajaran Islam ini. Setelah sampainya Ammar, tanpa ragu Ammar
langsung bersyahadat setelah mendengar poin-poin Islam. Bagaimana pada saat itu Ammar mendengar bahwa ajaran Islam itu tidak ada yang membedakan status sosial, karena pada saat itu budak tuan itu beda status sosialnya, di mana tuan-tuan orang-orang kaya dimuliakan, sedangkan orang-orang miskin ditindas. Dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Maka Ammar jatuh cinta kepada ajaran Islam, sehingga langsung bersyahadat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ammar pulang ke rumahnya, membawa kabar bahwa dia sudah memeluk Islam dengan penuh keteguhan dan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang lurus, agama yang menyelamatkan kehidupan orang-orang pada saat itu. Lalu bagaimana respon Sumayyah dan Yasir ini? Apakah mereka menolak ajaran yang sudah dipeluk atau yang diyakini oleh anaknya? Tidak. Sumayyah dan Yasir ketika mendengarkan penjelasan Ammar langsung bersyahadat dengan penuh keyakinan. Mereka yakin bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar-benar menyelamatkan umat manusia, yang benar-benar memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, yang menghapus status-status sosial sebelumnya pada saat itu. Kemudian keluarga Sumayyah dengan keimanannya yang baru ini, mereka merahasiakan kepada tuannya, mereka merahasiakan kepada orang-orang di sekelilingnya, karena mereka tahu orang-orang di sekeliling mereka adalah orang-orang yang menolak dengan keras ajaran Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Namun kabar bahwa mereka telah memeluk Islam pun terdengar oleh tuannya, terdengar oleh kaum-kaum, oleh orang-orang di sekitarnya. Dan setelah mendengar itu, kaumnya pada saat itu menyiksa Sumayyah dan keluarganya ini dengan penyiksaan yang amat pedih, penyiksaan yang tidak bisa kita bayangkan, karena begitu pedihnya, begitu perihnya, begitu menyakitkannya. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarga Sumayyah? Apakah mereka mengabaikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mereka pegang erat-erat karena mereka takut disiksa? Tidak. Mereka justru semakin kuat keimanannya. Mereka justru semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar, agama yang betul-betul harus mereka pegang kuat-kuat. Mereka disiksa di padang pasir yang begitu panas. Mereka ditarik, dijarah, anaknya, ibunya, bapaknya, semuanya disiksa. Dan orang-orang yang beriman juga pada saat itu disiksa oleh kaumnya pada saat itu. Tetapi Masya Allah, karena kekuatan iman yang tertancap kuat dalam dadanya, tidak sedikit pun kurang keimanannya, malah justru bertambah. Justru keimanannya bertambah kuat, bertambah yakin Sumayyah dan keluarganya akan kebenaran Islam. Sehingga
Sampai pada saat itu dia terbunuh dengan sadis. Dia terbunuh dengan begitu kejam oleh kaumnya. Tetapi Sumayyah tersenyum. Dia sudah melihat surga di depannya. Dia sudah melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan untuknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan Sumayyah dan keluarganya, keluarga Yasir tadi, untuk ditempatkan kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari kesabaran, buah dari keimanan, buah dari ketakwaan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang kekal abadi. Sehingga Sumayyah dan keluarganya tidak sedikit pun gentar, tidak sedikit pun menggadaikan keimanannya karena penyiksaan yang teramat pedih oleh kaumnya pada saat itu. Sahabat beriman, itulah gambaran ketika kita sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam di dalam diri kita. Tidak ada kata atau tidak ada istilah perih atau tidak ada istilah sakit ketika disakiti oleh orang-orang ketika kita di dunia. Yang kemudian kita menggadaikan keimanan kita, yang kemudian kita mengorbankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penyiksaan di dunia ini. Mari sama-sama melalui momentum Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan lagi keimanan kita. Kita perbanyak amalan-amalan ibadah kita. Karena itu semua adalah bentuk syukur kita atas nikmat yang sudah Allah melimpahkan kepada kita. Sebagaimana kisah Sumayyah tadi yang sudah memberikan kita gambaran keimanan, yang sudah memberikan kita pelajaran yang begitu luar biasa tentang keimanan. Maka sahabat yang beriman, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus dan terus melakukan kebaikan-kebaikan, dengan terus dan terus melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita terus berdoa untuk memohon ampun atas segala dosa dan hilaf kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah sebut nama-nama kita, nama kita di hadapan para malaikatnya karena keimanan kita. Dan para malaikat senantiasa berdoa untuk kita karena keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya saya pribadi, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah dari apa yang saya sampaikan itu karena kekurangan saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.